Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibi rabbil alamin imamil muttaqin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du, hadratul mukarramun, para masyayikh, para alimul ulama, para ustadz, para kiai, para kesepuhan, tokoh masyarakat, jamaah, bapak ibu, para pemuda dan para pemudi, hadirin wal hadirat al-ahibba fi ridhoillahi ta'ala, baik yang hadir di masjid kita yang mulia ini dan juga yang mendengarkan pengeras suara ini. Mudah-mudahan kita semua pada malam hari ini diberikan rahmat dan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama bersyukur kepada Allah. Begitu besar karunia Allah Subhanahu wa taala, khususnya pada malam hari ini kita diberikan nikmat sehat, panjang umur, dan juga diberikan taufik dan hidayah, sehingga alhamdulillah kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mengikuti pengajian ini dan mudah-mudahan menjadi sababiyah keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pula solawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjunan alam baginda sayyiduna wa habibuna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tersampaikan kepada keluarga dan sahabat serta kerabat beliau, kepada para zuriyah beliau, kepada para tabi'in wa atba' tabi'in, kepada para ulama mutakaddimin wa mutaakhirin, kepada seluruh hamba-hamba Allah muslimin wal muslimat di dunia ini, dan khususnya kepada kita semua pada malam hari ini. Insyaallah kita dicatat sebagai orang-orang, sebagai umat yang mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tidak terasa waktu kita sudah masuk di tahun 2023 tanggal 6 Januari ya, 6 Januari 2023. Hijriahnya tanggal 12 Jumadi akhir. 12 Jumadi akhir 1944 Hijriyah. Kade jangan sampai lupa tahun kebanggaan kita ini Hijriyah. Gitu ya, Hijriyah. Hadirin wal hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat al-akhibba fi ridhoillahi ta'ala. Alhamdulillah, niatkan di dalam hati kita masing-masing, semoga tahun ini khususnya mengisi bulan-bulan Masehi di tahun 2023, kita menjadi hamba Allah yang lebih taat, lebih cinta kepada sunnahnya, lebih taat kepada perintahnya, dan lebih jauh daripada larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sempat dibahas dan mungkin menjadi pembahasan setiap mau tahun baruan, para ulama membahas bagaimana hukumnya mengucapkan selamat tahun baru ataupun mengucapkan selamat Natal. Ya, mengucapkan selamat Natal. Ini jangan sampai kita terbawa arus. Jangankan kita ini mengucapkan selamat Natal dengan niat menghibur atau menghargai, ya, menghargai.
membaca tulisan saja ini mohon maaf ya. Kita ada bacaan tulisan selamat Natal dibaca sama kita. Kalau tidak diikuti dengan ingkar, kalau tidak diikuti dengan ingkar itu kita dapat dosanya. Kecuali ada orang-orang tertentu, orang-orang muslim yang diperbolehkan, bukan dianjurkan, diperbolehkan. Atau lebih sederhananya dima'fu kalau melakukan itu adalah orang-orang yang memenuhi syarat. Ya, memenuhi syarat. Seperti seorang pemimpin mengucapkan selamat Natal karena ada warganya yang non muslim. Ya kalau kita tetangga muslim, ya tetangga muslim, saudara apalagi, guru apalagi, siapa yang kita kenal non muslim di sini, ya. Terus kita mau main-main mengucapkan selamat Natal. Apa itu Natal, saudara? Natal itu adalah perayaan diangkatnya Nabi Allah Isa, ya, diangkatnya Nabi Allah Isa dan oleh mereka dijadikan sebagai Tuhan. Jadi kalau kita mengucapkan selamat Natal, maka kita mengakui ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Berarti musyrik hukumnya. Ya. Bukan berarti kita tidak mengucapkan tidak termasuk tidak toleransi. Justru tidak mengucapkan karena kita tidak memenuhi syarat itu termasuk justru toleransi namanya. Itu toleransi. Ini harus menjadi catatan. Karena jangankan amal, ucapan saja dijadikan hukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bisa mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Gara-gara ucapan. Contoh, bapak nikah sama istri. Dulu waktu akadnya bagaimana? Cuman ucapan doang. Yang repot nikah itu bawaannya, yang repot budayanya. Padahal nggak repot, cuman ada 2 saksi, panggil walinya, qabil tuh, aku terima nikahnya, sah. Fulan bin Fulan dengan mas kawin, cuman ucapan sah. Ada mu'alaf, orang non muslim masuk muslim cukup dengan ucapan asyhadu alla ilaha illallah, dia menjadi Islam. Begitupun istri yang sudah halal, cuman kita ngomong begini doang, padahal kita sudah ngasih rumah, sudah ngasih mobil, sudah segala macam diberikan, bahkan nyawa pun dipertaruhkan buat istri kita, cuman ngucapin saya talak kamu. Maka yang halal itu berubah menjadi haram. Jadi lidah ini, ucapan ini bisa menjadi hukum di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Awas hati-hati. Makanya di dalam ayat surah An-Nas ada kalimat min syarril waswasil khannas. Berlindung daripada kejelekan setan yang tersembunyi. Al-khannas. Min syarril waswasil khannas. Dari bisikan setan yang tersembunyi. Maksudnya apa sih al-khannas itu? Setan ini kan bermacam-macam. Rajanya setan itu namanya khannas. Apa itu khannas? Sesuatu yang tersembunyi. Bahkan jin pun sulit menemukan al-khannas. Sampai aisu gante lain ti setan. Padahal mah setan. Saking tersembunyinya kita gak paham. Ya. Gaya ngucapin selamat Natal biar yang dipandang cuma 2 orang. Tetapi akidahnya digantungkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ari sugante lain ti setan. Setannya saking tersembunyinya. Subhanallah, ya Allah. Mudah-mudahan kita diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk bab baru, babus sunnatis shalah. Sunanis shalah. Al-bab menjelaskan tentang sunnahnya salat. Kitab Takriratus Sayyidah fi Masailil Mufidah, muallif Sayyidina Al-Faqih Al-Allamah Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Sumit.
Bismillahirrahmanirrahim. Wahya sunanun kathiratun. Sunnah-sunnah sholat ini sangat banyak. Awsolaha ba'duhum ila khamsa mi'ah sunnah. Ada yang mengatakan sunnah sholat itu ada 500 jenis. Ada 500. Wa ba'duhum ila sab'ina mi'ah sunnah. Sebagian lagi ulama ada yang mengatakan sunnah sholat ini ada 700 jenis. Sunnah sholat banyak sekali ya. Wa ba'duhum ila alfas sunnah. Sebagian lagi ulama bahkan ada yang mengatakan sunnah sholat ayat 1000. Ada 1000. Subhanallah. Wa fi fadliha, dan di dalam keutamaannya sunnah sholat. Qala Allah Ta'ala fil haditsil qudsi. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di antaranya manda'ali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Ini maknanya dalam manda'ali waliyan. Siapa orang yang memerangi waliku, maksudnya kekasihnya Allah, para aulia illah yang kita sering ziarah. Faqad adantuhu bil harbi, maka ia menyatakan perang dengan diriku. Maka aku menyatakan perang dengan mereka. Ya. Jadi yang memusuhi wali-walinya Allah, maka ia sama dengan memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan bikin masalah sama para wali. Nah, jangan bikin masalah. Atau dengan anaknya wali, atau dengan cucunya para wali. Cucunya saja. Padahal cucunya ini ibadahnya tidak lebih bagus daripada ibadahnya kita. Cuman dia kebetulan cucunya para wali, kita jangan bikin masalah sama mereka. Terutama di dalam urusan agama. Kok begitu ini hadisnya? Di antara hadis qudsinya seperti ini. Karena mereka ini para kekasihnya Allah Subhanahu wa taala melaksanakan sholat full sunnah-sunnahnya. Jadi begitu sempurnanya sholat. Sampai Allah menjadi kekasihnya. Sampai gak tanggung-tanggung. Orang yang sempurna sholatnya, yang menjadi kekasihnya bukan sekedar istri, anak, sahabat, orang tua, bukan. Mereka standar. Tetapi gak tanggung-tanggung, kekasihnya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah menjadi kekasihnya Allah, ya Rob. Subhanallah. Wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaih. Dan siapa orang yang taqarrub kepadaku, yang mendekat kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, abdi daripada hambaku bi syai'in dengan sesuatu, ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaih. Maka pasti aku lebih mencintainya dikarenakan ia melaksanakan kesempurnaan fardu-fardu yang dipardukan oleh Allah. Jadi kalau supaya takarub ka Allah nupang ka anggo-anggona, nupang ka pake na takarub ka Allah Subhanahu wa taala, sampurnakeun urusan anu fardu. Sempurnakan. Ya, salat fardunya al-maktubah sempurnakan. Maka kita akan menjadi orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kaanggo pisan takarub teh ka Allah teh. Wala yazalu abdi yatakarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Wah. Jeung teu aya anu bisa ngahalangan takarubna seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala ku nganggo amalan-amalan anu sunnah sehingga angku pasti mencintainya. Moal aya nu bisa ngahalangan takarubna hiji hamba ka Allah taala ku ngalaksanakeun salat sunnah. Ku ngalaksanakeun pasunahan. Sunnah-sunnah. Ya. Wala inista'adzani al-u'dhiyana. Kalau dia meminta perlindungan kepadaku, maka aku akan berikan perlindungan kepadanya. Bahkan orang yang meminta perlindungan kepada Allah lewat para kekasih yang demikian ini, maka akan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita di makam ini jaga adab. Kalau jaga kesopanan, meh kapunten ku sohibul makom. Pakai wudu, ya. Apa namanya, kalau lagi head,
Lebih baik saya di depan saja niat ziarah, nggak usah masuk. Tahu diri. Apabila celana kita kotor, lebih baik ganti dulu. Ya, subhanallah. Kita nggak mungkin bisa jaga seperti itu kalau ke masjid saja nggak bisa kita jaga. Karena ke masjid lebih wajib jaga itu semua. Fayut labus sujud sahwi, maka ia membutuhkan sujud sahwi nalika ditinggalkan. Seperti tasyahudul awal. Eta tasyahud awal, meninggalkan tasyahud awal, tahiyat awal itu kita pakai sujud sahwi. Walaupun lupa, sujud sahwi pun kita lupa, nggak batal sholat kita, nggak batal. Tetapi kita ketinggalan sunnah yang dahsyat sekali ganjarannya. Kemudian as-salatu ala ali fi tasyahudil akhir. Ini juga pakai kunut. Tahiyat akhir ngan maca sholawatna ente make wa ala ali. Seperti Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Langsung kama shallaita ala Ibrahim. Nah, ini ente make wa ala ali sayyidina Muhammad, sujud syahwi Anda. Jadi banyak tuh yang sujud syahwi itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini zikrun maksus, zikrun muayyinun bihi. Disebut zikir khusus teh. Enggak semua disebut azan, tetapi pas waktu azan kalimatna eta ini disebut azan. Seperti Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini cara bacanya bagaimana ada di sini semua. Jadi supaya anu adan teh geus nyaha ilmu nama tong padu wae. Ya, tong padu wae. Ada yang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aya nu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aya nu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aya. Ini yang mana yang benar kalimatnya? Matlubun li sholati maktubah kharaja an-nawafil fala yu'danu laha. Diwajibkan, dibutuhkan karena salat-salat maktubah nu diwajibkan. Berarti kalau salat sunnah tidak perlu adzan. Ada nanti pengganti adzan waktu salat sunnah namanya an-nida. Kemudian ada ayat yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Salah. Ada hadis wa qalatis sayyidatu Aisyah radhiyallahu anha, dan telah diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah ridho kepadanya. Hadal ayat nazalat fil mu'dzanain. Aku melihat dua ayat ini sebagai dasar daripada azan. Muadzin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam yughfaru lil muadzani muntaha adzanihi. Yughfaru lil muadzani muntaha adzanihi. Diampuni dosanya orang yang adzan setelah ia atau sampai ia selesai adzannya. Jadi wajib hormat sama tukang adzan. Walaupun penting presiden lagi pidato, hak Pak berhenti dulu adzan. Ya. Siapapun yang sedang bicara boleh ditegur. Boleh ditegur. Pak maaf Pak, adzan dulu sebentar. Walaupun pemimpin manapun yang sedang pidato, adzan hak wajib yang sedang adzan ini dihormat. Yang diucapkannya kalimah thayyibah. Kalimahnya kalimah adzan. Makanya tadi zikrun mahsusoh. Zikir yang dikhususkan. Tidak ada amalan yang boleh menghalangi suara adzan. Tidak boleh. Walaupun sedang takbiran, Allahu Akbar, Allah. Berhenti dulu adzan. Dikit lagi. Ad-du'a'u ba'dahu. Doa setelah adzan. Baik yang adzan ataupun yang mendengarkan. Allahumma robba hadhihi da'wati tammah. Ya Allah ya Rabb, sesungguhnya ini adalah panggilan yang sempurna. Wassolatil qaimah, dan telah berdiri sholat. Sudah waktunya sholat. Ati sayyidana Muhammad al-wasilah wal fadilah, dan telah engkau berikan kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan juga fadilah, keutamaan.
Ini hadis ini. Jawaban ini. Wad darajatal aliyatar rafi'ah, dan darajat yang terangkat sangat tinggi. Wab'atul maqamal mahmud alladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ila akhirih. Itu doa wajibnya setelah mendengar suara azan, kemudian boleh ditambah Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Itu ditambahan. Atau lagi ditambah lagi Rabbaghfirli wali walidayya 5 kali. Jadi doa adzan ini banyak. Kalau saya doa adzan seperti ini, sebagaimana diajarkan sama guru saya. La ilaha illallah, kita jawab dulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was sholatil qaimah ati sayyidana Muhammadal wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar wa ba'atsul maqamal mahmudal ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Baca dulu Rabbaghfirli wali walidayya 5 kali. Rabbaghfirli wali walidayya, Rabbaghfirli wali walidayya sampai 5 kali. Rabbaghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad daimata fid dini wad dunya wal akhirah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Doa adzan. Jadi doain orang tua setelah adzan. Kenapa? Karena itu tempat dan waktu yang sangat gobul direntetkan dengan adzan. Boleh gak ditambah doa kita yang lain? Boleh disambung. Ya. Jadi kenapa? Disambung dengan sambungan doa adzan. Supaya doa orang kahayang orang diangkat sama Allah Ta'ala. Benang. Allahumma rabbah hadi da'udi tamah dibaca dulu. Ya Allah ampuni dosa abdi ya Allah. Ya Allah ya abdi gaduh hutang. Ya Allah abdi gaduh hutang. Nah. Hayang gerak kabayar ya Allah. Hijikeun doa orang setelah doa adzan boleh. Supaya cepat kabul. Ibu-ibu juga walaupun gak datang ke masjid, baca doa adzannya. Dan boleh dibaca wa yazidu Allahumma barik lana fi dzurriyyatina wala tadurruhum wa wafiqna wa wafiqhum li taatika warzuqna birrahum. Doain anak kita. Ya Allah berikan keberkahan kepada keturunan kami dan janganlah berikan kemadorotan kepada mereka, ya. Warzuqna birrahum, dan berikanlah kepada mereka supaya mereka berbakti kepada orang tua. Doa adzan. Nah ini adzan. Wa yazidu ba'da adzanis subuh. Nah ini ada doa adzan khusus kalau kita mendengar waktu subuh. Ada tambahan doa adzannya khusus. Setelah dibaca yang tadi, Allahumma inna hadza iqbalu naharika wa idbaru lailika. Wah, ini parohode dibaca ge capek manten. Nah, mesti ditulis ini. Tapi penting kalau dibaca. Siapa tahu kita masuk surga gara-gara baca doa ini, karena doa ini dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dibaca oleh solihin. Sekali-kali kita mesti baca. Habis sholat doa adzan subuh, doa yang tadi dibaca diakhiri oleh doa yang ini. Allahumma inna hadza iqbalu naharika wa idbaru lailika wa aswatu du'atika khuduru sholawatika as'aluka an taghfirli. Nah, ini bentar banget bacanya. Subhanallah. Siapa tahu aja kita cuman baca doa ini kita masuk surga. Kan tidak ada yang tahu rahmatnya Allah sangat luas. Nah, ini ada pertelaknya azan ke orang setelah kita mengetahui betapa besar dan mulianya orang yang azan. Orang yang azan, betapa mulianya orang yang azan dan betapa besarnya ganjaran azan. Oleh karena itu ulah silih andelkeun. Tetapi kalau memang banyak di wilayah kita ini yang suaranya bagus sekaligus rajin, ya kita minta izin dulu sama mereka. Lain kali kalau nggak bisa azan, wakilkan kepada saya siap. Karena para sahabat juga zaman dulu begitu. Zaman Rasul, ketika Nabi Muhammad SAW masih ada, azannya Sayyidina Bilal, Sayyidina Abu Bakar tuh, kalau Anda sedang berhalangan, wakilkan kepada saya. Sayyidina Abu Bakar sampai ngomong, ngaharewos, entong nitah nulain, tolong saya.
Subhanallah. Saking besarnya ganjaran azan. Oleh karena apalagi oleh karena itu segini baru azan, belum lagi berjamaah, belum lagi jadi imam. Bahkan kalau kita baca di selanjutnya ada beberapa ulama yang mengatakan orang yang azan mana yang lebih afdol, imam atau muadzin? Yang lebih afdol adalah muadzin. Kenapa? Karena imam datang karena mendengar suara muadzin. Mana yang lebih afdol, tukang adan atau ngimaman? Dalam hal ini tukang adan lebih mantap, lebih hebat, agung mulianya adab-adab dan tartilnya azan dan iqomah. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan dan mendapatkan ganjaran yang sebesar-besarnya. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Kita tutup dengan doa. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa karimina wa zurina wa wasilatuna wa maulana Muhammad. Assalim radhiyallahu ta'ala an sanatina ashabi Rasulillahi ajma'in. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka an taghfira dhunubana wa tuwassi' arzaqana wa taftah lana jami'a abwaaba khairatika fid dunyana wa ukhrana wa tuballigha jami'a maqasidana wa ma nawaina min niyatin shalihah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata da'imah fid din wad dunya wal akhirah. Wa nas'aluka an tarhamana wa abana wa ummahatina wa jaddana wa jaddatina wa limasyayikhina wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa liman hadara wa liman amana du'ana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.